Bagian target ini ada ziyadah pun sama, ini tinggal input saja. Targetnya mau per baris, mau per halaman, nama santrinya siapa. Targetnya mau per baris atau per halaman. Target per tatap muka, ini per tatap muka itu berapa halaman, satu halaman misalkan. Ziyadahnya satu halaman juga misalkan, atau 2 baris, 3 baris. Oh ini jeda ya, Afwan. Pilih juznya, juz berapa, juz 1, halaman berapa, 1, barisnya baris ke 1. Proses akan muncul di sini nanti. Seluruhnya akan ada di sini muncul. Ini adalah menu target ziyadah. Target murojaahnya seperti apa, silakan juga dibuat. Pilih santrinya, nanti halaman berapa, proses. Dan di menu tahfidz, pembagian halaqah, KBM-nya nanti seperti apa, ziyadah, murojaah. Ini murojaahnya. Seluruh pengajarnya muncul di sini. Ini periodiknya yang sudah kita tentukan sebelumnya di master data. Ketika BM baru akan muncul nama pengajarnya siapa, nama kelasnya siapa, pertemuan ini, dalamnya langkah-langkah pembelajarannya, RPP untuk gurunya ini muncul di sini nanti. Silahkan antum tentukan sendiri. Materinya seperti apa, catatannya seperti apa. Ini adalah proses KBM. Ini adalah RPP yang disiapkan oleh pengajar, oleh asatid yang akan masuk ke ruangan kelas begitu ya. Jadi tools-tools yang ada di sini yang muncul ini adalah master data yang bisa diakses oleh admin lembaga antum. Tapi tidak semua kemudian di sini di menu tahfidz seperti di KBM ini. Yang mengisi ini nanti bisa asatid antum masing-masing, dan setiap asatid itu punya user sendiri, nanti bisa antum buatkan begitu. Murojaahnya di KBM ya, di target nanti ada ujiannya juga, pengaturan jadwal ujian nanti kita bisa buat. Halaqah juz 30 ini Ustaz CC itu sebagai pengajarnya, pengujinya siapa, itu kan kadang dirubah gitu, suka di rolling kan biasanya. Tanggal berapa simpan, nanti akan muncul di sini pengaturan jadwal ujian. Dari ujian tahfidz juga sama, tinggal di input saja nanti data yang sudah ada di master begitu ya. Jadi menu tahsin tahfidz akademik ini nanti bisa diisi tergantung masternya tadi yang utama, yang sebelumnya sudah kita pelajari tentunya dan sudah diisi di master data. Adapun ini menu tahfidz tahsin itu nanti bisa, karena ada RPP juga di dalamnya, itu bisa diisi oleh gurunya masing-masing. Ini juga di sini ada mutaba'ah yaumiyah, ini ada masternya juga harus diisi tentunya. Pilih tanggalnya aktif atau tidak, nanti sama akan juga muncul di sini. Kegiatan master data gitu. Master kegiatan. Nah, di sini juga ada tugas wali kelas, master tugas. Ini yang bisa mengakses nanti adalah guru. Satu juga nanti bisa jumlah checklistnya berapa, tugas untuk muridnya di kelas berapa, pilih kelasnya. Ini data tugas yang untuk kemudian diberikan ke santrinya masing-masing, ke siswanya masing-masing. Dan yang mendapatkan akses user ini, akses ke dalam aplikasi itu bukan hanya, saya ulangi, bukan hanya lembaga tentu ini sudah mendapatkan, ini adalah menu dari lembaga,
tampilan dari sebuah lembaga. Ini operator sekolah lah ya, kalau misalkan di sekolah umum tuh. Kemudian nanti guru, koordinator tahfidnya juga akan mendapatkan aksesnya, guru masing-masing juga bisa mendapatkan aksesnya, dan siswa juga akan mendapatkan aksesnya masing-masing, dan orang tua siswa itu pun akan mendapatkan aksesnya masing-masing per orang satu. Ketika siswa mendapatkan username, kemudian bisa login ke aplikasi Arki ini, maka tidak akan bisa melihat atau mengedit apapun yang ada di dalamnya. Jadi tugas siswa itu hanya controlling saja nanti. Dia tugasnya seperti apa dari gurunya itu akan muncul di sana. Menu-menunya akan berbeda, tidak akan full seperti yang ada di tampilan admin lembaga ini ya. Dan di sini juga ada perizinan. Perizinan itu dibuatnya oleh orang tua nanti. Tugas orang tua. Ketika sudah mendapatkan itu, perizinan itu hanya bisa muncul dari orang tua. Yang kemudian di-up gitu. Tampilannya harusnya tampilan dari orang tua, isi nama siswanya siapa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa jika sakit dan harus istirahat begitu ya, statusnya seperti apa. Jadi munculnya seperti ini. Jika misalkan ada yang izin, dan ini yang berhak untuk memberikan izin tentu gurunya, dan izin ini hanya bisa diakses dari user orang tua gitu. Jadi orang tua bisa izin melalui aplikasi ini juga. Rapot juga. Ini juga ada pelanggaran dan poin. Pelanggaran dan poin untuk bisa buat sendiri ya. Jenis pelanggarannya seperti apa, kategorinya maksudnya ringan, sedang atau berat, poinnya berapa. Jika di lembaga antum memiliki poin-poin ya, biasanya ada di pondok-pondok itu ada poin-poin. Poinnya 5 misalkan, jika sudah memenuhi poinnya maka akan mendapatkan surat SP dan lain sebagainya. Itu bisa dimasukkan juga ke sini. Jenis pelanggarannya seperti apa. Merokok misalkan, jika di pondok antum tidak boleh merokok, santrinya itu masuknya kategori sedang, berat atau ringan gitu. Nanti diproses, nanti kemudian akan muncul di sini jenis pelanggaran, poinnya berapa, nanti tindakannya seperti apa, peringatan, kemudian surat peringatan untuk orang tua dan lain sebagainya. Itu biasanya terjadi kan, dan itu akan muncul juga di sini. Ini pelanggaran poin, input pelanggaran, nanti semua kelas misalkan semester ini nanti akan muncul juga di sini siapa nama siswanya, tanggal berapa melakukan pelanggaran, siapa yang melaporkan, catatannya itu ada semuanya, tugas pelapor di sini. Ini misalkan ya, nama siswanya Rian Hidayat, Masya Allah. Kemudian kelas berapa dia, tanggal berapa melakukan pelanggarannya, pelanggaran apa yang kemudian yang dilakukan tadi setelah menginput pelanggaran itu ya, siapa yang melaporkan, bisa Ilham misalkan di sini. Kemudian siapa nama siswanya begitu ya, tulis pelapornya ini, yes, Masya Allah. Simpan, nanti akan muncul juga nanti. Muncul harusnya di sini ya, gitu. Jadi itu jenis pelanggaran, kemudian direkap. Ketika rekap pelanggaran maka semuanya akan muncul di sini, siswanya, jumlah pelanggarannya berapa juga akan muncul di sini. Tahunnya tinggal bisa diklik, periode kapan pelanggarannya. Jadi semua data itu tercatat dengan rapi. Itu menu pelanggaran. Ini juga di atasnya tadi ada menu keuangan, di master coa, iuran bulannya, kodenya apa, namanya nanti akan muncul di sini. Ini juga ada master tagihan, ini juga harus diisi oleh admin lembaga tentunya. Biaya keanggotaan, biaya rihlah, biaya infak bulanan dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke sini. Ini master data tagihan, pengajaran berapa,
keterangan seperti apa, infak bulanan atau insidental. Ini kan SPP biasanya. Insidental itu seperti tadi rihlah, ketika ada rihlah kemana, keterangannya apa, dan itu dilakukan di bulan apa, Oktober misalkan, dan nominalnya berapa, 500.000 misalkan. Nama santrinya siapa saja, kemudian yang akan mengikuti kegiatan ini nanti masuk sini, maka nama santrinya akan muncul di sini. Ya disimpan, maka nanti akan muncul dia tagihannya seperti apa. Yes. Rihlah ke Bogor. Sudah akan muncul di sini. Itu master tagihan. Ini ada infak, tagihan infak. Dan nanti di sini di menu keuangan ini akan ada beberapa item yang juga kita perbaiki. Ada invoice-nya, wajib dibayar. Jika mau ditambahkan pun di sini, nah ya sama. Ada rekapitulasi, kwitansi pembayaran juga akan muncul di sini, komplit atau tidak. Dan tagihan ini nanti akan muncul otomatis di user wali santri atau di orang tua begitu. Dia akan muncul tagihan, ini tagihan. Muncul tagihannya di sini, data infak santri. Abdul Jalil, Ahmad Abdul Jalil, Januari, Februari, Maret, April. Total keseluruhan tagihan yang belum dibayar itu adalah 1.500.000. Karena satu bulannya 125.000, ternyata belum dibayar, maka akan muncul tagihannya. Jika sudah dibayar, maka misalkan ini biar rihlahnya sudah dibayar, sudah ditransfer 300.000, tapi bayar bulanannya belum, maka akan muncul di sini. Dan semuanya nanti santri-santrinya ada tagihannya di sini. Rian Hidayat belum ada tagihannya karena belum diinput. Data infak santri. Ini laporan pemasukannya nanti akan muncul juga di sini. Jenisnya yang mana, insidental atau bulanan gitu. Nanti bisa di print juga sebagai bentuk laporan di lembaga antum. Tahun berapa master genap, insidental. Jadi ada master tagihan, laporan pemasukan tambahan, pengeluaran juga bisa dicatat di sini. Jadi bendahara pun bisa kemudian mencatatnya di sini. Jadi ini mencangkup Arki ini, aplikasi Arki ini mencangkup keseluruhan manajemen di lembaga antum. Insya Allah sudah ada itemnya dan kita tinggal menggunakannya saja sebetulnya. Hanya kemudian masing-masing user nanti akan mempelajari masing-masing seperti apa. Tentu dengan master data yang sudah diinput sebelumnya. Master kegiatan, dokumentasi santri, bahkan santri bisa nanti ketika melakukan kegiatan dia bisa ambil foto gitu. Oke, gunakan foto, maka dia akan muncul di sini. Ini kelasnya tentu seharusnya sudah ada ya, dan tinggal disimpan dan nanti akan muncul terdata di sini galeri. Jika mau mengambil dari galeri, dan ini adalah akses dari santri. Begitu. Sekarang kita akan masuk ke menu data user. Antum sebagai lembaga ini sudah punya akses, yaitu admin lembaga.
Di lembaga antum Trijus Academy Center ini dengan username ini, passwordnya antum yang tahu, ini bisa pimpinan dan lain sebagainya, dan ini adalah lembaga antum. Nanti bisa buat username untuk masing-masing level, ada admin tahfidnya,